Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Ini adalah nasihat bagi para penuntut ilmu yang ingin mendalami fikih. Maka bagi siapapun yang Allah berikan nikmat berupa waktu luang, kemampuan, dan ada kesempatan untuk belajar fikih, jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan tersebut atau malah bingung antara maju atau mundur untuk mempelajari ilmu fikih. Makanya seharusnya adalah segera meminta pertolongan kepada Allah, memohon petunjuk, dan benar-benar memanfaatkan nikmat kesempatan tersebut. Jangan sampai tertipu oleh angan-angan atau rintangan yang sebenarnya itu bisa dihindari. Di antara jeratan para penuntut ilmu fikih yang biasanya mereka hadapi adalah sibuk untuk mencari bagaimana tahapan yang benar dalam mempelajari ilmu fikih. Jadi sibuk hanya membahas bagaimana metode belajar yang paling efektif, tahapan kitab apa saja yang harus dipelajari. Di antara problem yang biasanya dihadapi oleh penuntut ilmu fikih yang masih di awal-awal adalah ketika mempelajari fikih dalam suatu madhab lalu merasa permasalahan yang dia pelajari tersebut lemah. Akhirnya dia pun mulai membahasnya, menyelami permasalahan tersebut sampai detail, membuka berbagai macam kitab, sehingga yang dihasilkan adalah hanya lelah. Karena sebenarnya dia belum mampu untuk melakukan itu. Jadi dia mempelajari kitab-kitab khilaf dan kitab munadharah supaya bisa melakukan tarjih. Padahal ilmu apapun itu ada fase-fase dan tingkatannya, termasuk ilmu fikih. Jadi harus melalui tangga-tangga dimulai dari yang paling rendah dan naik satu persatu sampai mencapai tingkatan yang tinggi. Tahapan mempelajari fikih itu secara umum ada tiga. Yang pertama adalah fase memahami taswirul masail, memahami gambaran permasalahan. Dan ini adalah fase yang sangat urgen karena penuntut ilmu fikih di masa ini dia mempelajari matan dan sebisa mungkin menghafal salah satu dari matan-matan fikih. Karena di situ dia akan mengetahui hududul masail, haqaiqul masail, taqsimul masail, tafri'ul masail, dan seterusnya. Jadi mengetahui gambaran yang sebenarnya bagaimana, hakikatnya apa, macam-macamnya, cabang-cabangnya, perbedaan antara satu dan yang lain, persamaan. Maka semua itu didapatkan di fase yang pertama ini. Sebenarnya banyak sekali matan yang bisa digunakan di fase yang pertama ini. Dan kitab-kitab matan dalam mazhab Syafi'i dalam hal ini ma'ruf dan masyhur. Dan yang terpenting di fase yang pertama ini adalah tafakuh di hadapan seorang guru yang fahimun nasihun fatih, yang benar-benar menguasai dan bagus dalam mengajarkan. Kemudian tahapan yang kedua adalah memahami dalil. Dan ini terbagi menjadi dua. Memahami dalil madhab yang mu'tamad. Cabang yang pertama adalah memahami dalil madhab yang mu'tamad. Dan kitab-kitab dalam hal ini banyak. Di antaranya adalah Syarah At-Tahrir, kemudian Syarah Al-Manhaj, kemudian Syarah Ar-Rawd. Semuanya ini karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Begitu juga kitab Al-Iqna karya Al-Khatib Asy-Syirbini. Dan di fase yang kedua ini dia naik ke tingkatan selanjutnya yaitu memahami dalil di setiap pendapat dalam satu madhab tersebut. Jadi maksudnya adalah al-khilaf al-madhabi, khilafun nazil, khilaf internal. Dalam hal ini madhab Syafi'i adalah kitab Mughnil Muhtaj dan Al-Muhadzab karya Asy-Syirazi. Kemudian Asy-Syarhul Kabir karya Ar-Rafi'i. Baru setelah itu naik ke level yang ketiga, yaitu fase perbandingan madhab yang disebut dengan al-khilaful ali, khilaf yang tingkatan lintas madhab. Di antara rujukan yang bisa digunakan, yang bisa dipelajari di fase yang ketiga ini adalah kitab Al-Awsat dan Al-Ishrah
karya Ibnu Munzir. Di antaranya juga kitab Al-Hawi Al-Kabir karya Al-Mawardi, kemudian kitab Al-Bayan karya Al-Imrani, kitab Bada'i'us Sana'i karya Al-Kausani, kemudian Al-Istidkar karya Ibnu Abdul Bar, Al-Mughni karya Al-Imam Ibnu Qudamah, Al-Muhalla karya Imam Ibnu Hazm, dan Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd Al-Hafidh. Barulah di saat ini ketika sudah mencapai tahapan yang ketiga, dia bisa memasuki khilaf dan dia bisa mentarjih mana yang kuat dalil-dalilnya. Tetapi tentu saja memasuki ilmu khilaf ini nggak cukup dengan ilmu fikih saja, dibutuhkan ilmu alat yaitu ilmu usul fikih dan ilmu lughah serta ilmu yang lain. Tapi yang terpenting adalah dua ilmu tadi yaitu ilmu usul fikih dan ilmu lughah. Maka kesimpulannya, siapapun penuntut ilmu yang pemula, kalau ada kesempatan untuk menuntut ilmu, segera. Jangan ditunda-tunda. Jangan sampai sibuk memikirkan metode belajar. Dari mana harus dimulai, kitab apa yang paling baik. Karena ilmu itu sangat luas, dan pintu untuk memasuki ilmu sangat banyak. Intinya satu, yaitu tetap belajar. Maka tentukan tujuan, kemudian cari guru, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Dan bergeraklah, jangan sampai berhenti, terus belajar. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan untuk beramal dengan amalan yang soleh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.